Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, 'Apakah ini?' Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa.'" Cara Tuhan merespons bangsa Israel secara khusus pada saat mereka bersungut-sungut kepadanya sangat mendidik dan mengubahkan. Maksudnya, Tuhan tidak memberikan respons yang sifatnya aksidental atau hanya sekedar menjawab apa yang menjadi tuntutan dari sungut-sungut bangsa Israel kepadanya. Tuhan justru menjawab sungut-sungut mereka dengan tindakan yang membawa perubahan karakter. Bangsa Israel bersungut-sungut dan menuntut agar tersedia makanan bagi mereka. Tuhan memang menjawab tuntutan mereka, namun respons itu bukan sekedar pemenuhan akan tuntutan bangsa Israel, melainkan juga sebagai pembentukan karakter dan iman bangsa tersebut. Roti mana yang diturunkan bersamaan dengan lenyapnya embun dari atas tanah telah menjadi pemenuhan tuntutan sekaligus menjadi cobaan bangsa Israel. Secara spesifik Tuhan telah mengungkapkan hal itu kepada Musa. Pada ayat 4 Tuhan berkata, "Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Dan pada ayat 16 Tuhan memberikan perintah, "Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya." Israel selama di padang gurun adalah bangsa yang terlalu sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka seringkali menggunakan persoalan-persoalan kebutuhan dasar sebagai alasan untuk menuntut dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Itulah mengapa Tuhan memberikan respons yang tidak sekedar menjawab tuntutan, tetapi sekaligus dapat membawa mereka untuk mengalami perubahan karakter. Pemberian roti mana bagi bangsa Israel di padang gurun Sin telah memenuhi tuntutan mereka yang meminta makanan. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga dilatih untuk menguasai dan mengendalikan diri. Sahabat Alkitab, marilah kita gunakan kisah bangsa Israel yang mendapatkan roti mana dari Tuhan ini sebagai cermin untuk berefleksi. Cerita ini telah memberikan kita sebuah pelajaran bahwa berkat Tuhan yang kita alami berguna untuk menolong kita menjalani hidup sekaligus menjadi media untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita perlu menikmati segala berkat Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini dengan hikmat, agar kita tidak menyalahgunakan berkat Tuhan itu, agar kita juga tidak menikmatinya secara egois, apalagi hingga membuat kita melupakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sudah begitu banyak berkat dan anugerah yang Engkau berikan bagi kami dan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tapi kami juga harus jujur kepadamu, bahwa tidak jarang kami justru menikmati itu semua dalam sikap yang egois. Dan bahkan, tak kami sadar ataupun tidak, kami justru melupakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk dapat menikmati setiap berkat Tuhan dengan kerinduan yang besar untuk terus bertumbuh, dengan juga kesediaan untuk belajar di dalam Tuhan.
mampukan kami untuk terus mengalami perkembangan iman dan karakter sebagai umat yang bertanggung jawab dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.